Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai responsif praktikum menu makanan. Isi dari presentasi ini adalah yang pertama kasus status gizi dan kebutuhan energi sehari, 2 kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat, 3 tabel menu dan perhitungan zat gizi, 4 total kebutuhan bahan, 5 tabel kebutuhan alat, dan keenam, alur kerja. Kelompok 7 terdiri dari saya, Julinda Zarani Pratopo dengan digit NPM terakhir 030 dan Samita Aira dengan digit NPM terakhir 035. Yang pertama ada kasus status gizi, MPASI pada bayi laki-laki usia 8 bulan dengan berat badan 9 kg dan panjang badan 75 cm. Dari perhitungan berat badan menurut umur dihasilkan 0,4, yaitu berat badan normal. Dari perhitungan berat badan menurut panjang badan, yaitu menghasilkan 0,71 gram. Dari perhitungan panjang badan menurut umur mendapatkan hasil 2, yaitu normal. Selanjutnya ada kebutuhan energi sehari, protein, lemak, dan karbohidrat. Yang pertama kebutuhan energi sehari setelah dihitung mendapatkan hasil 723 kalori. Lalu kebutuhan karbohidrat 60%, jadi perhitungannya 60 per 100 dikali 723 dibagi 4 mendapatkan hasil 108,45 gram. Selanjutnya kebutuhan lemak 20 per 100 dikali 723 dibagi 9 mendapatkan hasil 16,06 gram. Selanjutnya ada kebutuhan protein 20%, 20 per 100 dikali 723 dibagi 4 mendapatkan hasil 36,15 gram. Selanjutnya ada tabel menu dan perhitungan zat gizi. Pada pagi hari ada menu bubur, tahu semur, dan bayam rebus. Bahannya beras 50 gram dengan energi 177 kalori, protein 3,4 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 40 gram, tahu 25 gram, energi 29 kalori, 2,42 gram protein, 2,12 lemak, 0,625 karbohidrat. Lalu ada bayam dengan ukuran 100 gram, 23 kalori, 1,2 gram protein, 0,6 gram lemak, 3,7 gram karbohidrat. Untuk selingan ke-1 ada buah naga merah dengan ukuran 100 gram, 47 kalori, 1,130 gram protein, 2,061 gram lemak, 6,051 gram karbohidrat. Untuk makan siang menunya itu ada bubur, sup sayuran, dan tahu goreng. Bahannya ada beras 50 gram, 177 kalori, 3,4 gram protein, 0,3 gram lemak, dan 40 gram karbohidrat. Ada wortel 25 gram, ukurannya 7 kalori, 0,175 gram protein, 0,125 gram lemak, dan 2 gram karbohidrat. Buncis ukurannya 50 gram, 15 kalori, 1,1 gram protein, 0,1 gram lemak, 3,2 gram karbohidrat. Lalu selanjutnya ada tahu 25 gram ukurannya, 29 kalori energi, 2,42 gram protein, 2,12 gram lemak, dan 0,625 gram karbohidrat. Untuk selingan kedua menunya pisang Ambon dengan ukuran 75 gram, energi 61 kalori, 0,562 gram protein, 0,45 gram lemak, 14 gram karbohidrat. Untuk makan sorenya itu kentang dengan ukuran 130 gram, energinya 69 kalori, 2,32 gram protein, 0,221 gram lemak, dan 15 gram karbohidrat. Untuk makan malamnya itu susu ASI, ukurannya 150 gram, 93 kalori, 2,25 gram protein, 4,8 gram lemak, dan 10,5 gram karbohidrat. Tabel kebutuhan bahan. Bahan makanan yang pertama itu ada beras ukurannya 100 gram, harga satuannya 8.000 dan harga totalnya 8.000. Tahu 50 gram, spesifikasinya tahu putih, harga satuannya 2.500, harga totalnya 5.000. Yang ketiga ada bayam 100 gram, spesifikasi bayam hijau, harga satuan 2.000, harga total 2.000.
buah naga 100 gram, spesifikasi buah naga merah, harga satuan 20.000, harga total 20.000. Bahan makanan yang kelima ada wortel, ukurannya 25 gram, spesifikasi wortel, harga satuan 2.000, harga total 2.000. Buncis ukuran 50 gram, spesifikasi buncis, harga satuan 2.000, harga total 4.000. Bahan makanan ketujuh ada pisang, ukuran 75 gram, spesifikasi pisang Ambon, harga satuan 5.000, harga total 5.000. Bahan makanan ke-8 ada kentang 130 gram, spesifikasi kentang, harga satuan 1.500, harga total 5.000. Lalu selanjutnya ada tabel kebutuhan alat. Yang pertama ada wajan. Fungsi dari wajan yaitu untuk menggoreng, menumis, hingga memanggang. Contoh, dipakai untuk menggoreng tahu dan memasak tahu semur. Yang kedua ada panci, fungsinya untuk memasak sayuran, mengukus hingga merebus air. Contoh, dipakai untuk membuat sayur bayam, sayur sop, dan merebus kentang. Yang ketiga ada sendok teh, jumlah yang dibutuhkan itu 1. Fungsi dari sendok teh itu untuk melarutkan gula yang ada di dalam teh. Sendok teh juga berguna untuk menakar bumbu-bumbu masakan seperti garam. Yang keempat ada centong, jumlah yang dibutuhkan 1 untuk mengambil nasi. Yang kelima irus, jumlah yang dibutuhkan itu 1 untuk mengaduk sayuran ketika sedang memasak ataupun untuk mengambil makanan yang berkuah seperti sup. Lalu yang keenam ada sodet, jumlah yang dibutuhkan 1, fungsinya yaitu untuk membantu proses memasak di dapur agar lebih mudah dan cepat. Lalu selanjutnya ada pisau, jumlah yang digunakan itu 2, fungsinya alat yang digunakan untuk memotong sebuah benda. Yang ke-8 ada sendok makan, jumlah yang dibutuhkan itu 2, fungsi dari sendok makan itu untuk mengambil makanan. Yang ke-9 ada piring kecil, jumlah yang dibutuhkan 2, fungsinya untuk menjadi alat makan. Yang 10 ada ulekan, jumlah yang dibutuhkan itu 1, fungsinya itu untuk menumbuk, menggiling, melumat, mengulek, dan mencampur bahan-bahan tertentu, misalnya bumbu dapur, rempah-rempah, jamu, atau obat-obatan. Selanjutnya ada mangkok kecil, jumlah yang dibutuhkan itu 2, fungsinya itu menjadi alat makan untuk sayuran atau sop. Selanjutnya ada baskom, jumlah yang dibutuhkan itu 1, fungsinya itu bisa digunakan sebagai wadah untuk menampung bahan makanan. Selanjutnya ada talenan, jumlah yang dibutuhkan itu 1, alat untuk memotong. Selanjutnya ada saringan, jumlah yang dibutuhkan 1, fungsinya itu sebagai alat untuk meniris bubur sehingga bubur menjadi lebih halus. Selanjutnya ada alur kerja makan pagi, alur kerja bubur tahu semur dan bayam rebus dan buah naga. Yang pertama, beras dicuci bersih selama 5 menit, dimasukkan ke dalam panci dan tambahkan air secukupnya. Tambahkan garam secukupnya, taruh ke atas kompor dan nyalakan api sedang. Lalu tunggu sampai mendidih dan sambil diaduk-aduk. Lalu selanjutnya alur kerja tahu semur. Tahu dicuci bersih selama 1 menit, lalu tahu dipotong dadu. Potong bawang putih dan bawang merah, siapkan wajan serta minyaknya sebanyak 3 sendok makan. Nyalakan kompor dan masukkan bumbu, tumis bumbu hingga harum, lalu tahu, garam, kecap manis, dan air secukupnya hingga mendidih dan air agak menyusut. Lalu bayam rebus dicuci bersih, lalu bayam dipotong kecil-kecil dan masukkan ke dalam air rebusan. Untuk buah naga dicuci bersih, lalu dipotong dadu, masukkan ke dalam mangkok kecil. Untuk alur kerja makan siang, alur kerja bubur sayur sop dan tahu goreng, beras dicuci bersih, dimasukkan ke dalam panci dan tambahkan air secukupnya, tambahkan garam secukupnya, taruh ke atas kompor dan nyalakan api sedang. Tunggu sampai mendidih dan sambil diaduk-aduk. Untuk tahu goreng dicuci bersih, dipotong dadu, lalu dimasukkan ke dalam wajan minyak panas. Untuk wortel dicuci bersih, dipotong dadu, lalu dimasukkan ke dalam air rebusan, tambahkan garam secukupnya. Untuk buncis dicuci bersih, lalu dipotong sepanjang 2 cm, lalu dimasukkan ke dalam air rebusan bersamaan wortel, tambahkan garam secukupnya. Lalu untuk pisang Ambon, kupas bagian kulitnya, dikeruk dengan sendok ukuran bayi. Untuk alur kerja makan sore, kentang dicuci bersih, lalu dimasukkan ke dalam air rebusan, lalu kentang dikupas dan ulek kentang.
Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.